Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Ikhwati fillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali dibangunkannya dari tidur kita. Mudah-mudahan bangunnya kembali kita dari tidur itu bisa membuat kita semakin banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, satu-satunya zat yang paling pantas untuk kita sembah, satu-satunya zat yang hanya Dia yang kita taati. Mudah-mudahan ketaatan kita selalu bertambah, kebaikan kita selalu banyak, yang kita berharap timbangan kebaikan kita di akhirat kelak bisa mengalahkan timbangan dosa. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mentauladani beliau, senantiasa menjadikannya sebagai panduan dan panutan untuk semua aktivitas yang kita lakukan, baik dalam persoalan ibadah dan juga dalam persoalan muamalah. Karena beliau itu diutus oleh Allah memang untuk diikuti. Beliau diutus untuk menyampaikan sebuah syariat yang sempurna, yang mengatur kehidupan kita. Oleh karena itu tidak boleh kita mencari cara lain dalam hidup ini selain dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumul mahsyar kita semua bisa mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian tauhid kita dengan sebuah buku Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita sudah masuk pada pembahasan Ma'rifatuddin. Ma'rifatuddin itu artinya adalah mengenal dinul Islam, mengenal agama. Qala al-muallifu rahimahullah wa huwa thalathu maratib: al-Islam wal iman wal ihsan. Dinul Islam itu ada 3 tingkat. Jadi ketika kita diminta untuk mengenal agama Islam, apa itu agama Islam, maka dikatakan oleh penulis buku wa huwa thalathu maratib. Dinul Islam itu terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatannya yaitu al-Islam wal iman wal ihsan. Ada yang disebut dengan Islam dan ada yang disebut dengan iman dan juga ada yang disebut dengan ihsan. Inilah 3 tingkatan dari agama Islam. Wa kullu martabatin laha arkan.
Setiap tingkatan itu memiliki rukunnya. Maka Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, dan ihsan berarti juga ada rukunnya. Fa arkanul Islam khamsah. Maka rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah, wa iqamus shalah, dan mendirikan salat, wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat, wa saumu Ramadan, dan berpuasa Ramadan, wa hajju baitillahil haram, dan haji ke Baitullah yang mulia. Ini paragraf insya Allah yang akan kita coba berikan penjelasan pada pagi hari ini, dan ini merupakan pengetahuan yang barangkali sudah lama kita kenali, karena ini terkait dengan ad-din, dinul Islam, dan rukun-rukunnya. Dari kecil kita sudah diajarkan apa itu rukun Islam. Kita dari dulu juga sudah diberikan ilmu tentang itu. Akan tetapi perlu untuk kembali didalami, perlu untuk kembali dimatangkan, agar dia tidak hanya sekedar menjadi ilmu yang hanya ada di pikiran kita saja, akan tetapi ilmu itu harus masuk ke hati. Kalau seandainya ilmu itu hanya ada pada pikiran dan akal saja, itu hanya akan menjadi bahan perdebatan. Ada kecenderungan orang untuk sibuk berdebat itu ketika ilmu diletakkan di akal dan pikirannya. Tapi ilmu itu harus masuk ke hati. Kalau ilmu masuk ke hati, maka akan lahirlah amal, akan lahirlah ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati itu adalah kunci segala-galanya. Hati itu sesuatu di mana kita bisa mengenali Allah dan mencintai Allah. Ketika hati di dalamnya ada ilmu, dan ketika hati yang punya ilmu itu mencintai Allah, maka ilmu yang dimiliki pasti berbuah amal, karena amalan itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 3 tingkatan dinul Islam. Yang pertama disebut dengan Islam itu sendiri. Yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Ketiga tingkatan ini diambil dari sebuah hadis, dari sebuah riwayat yang sahih, yang sering diistilahkan dengan hadis Jibril. Jadi kalau kita dengar ada disebut hadis Jibril, hadis Jibril, itu memang adalah selalu digunakan untuk istilah hadis yang menjelaskan 3 tingkatan ini. Karena dikatakan bahwa ketika para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu datanglah seseorang. Ada seseorang yang datang, tidak disebutkan di awal riwayat itu, yang datang itu adalah Jibril. Sahabat di awalnya tidak mengira bahwa yang datang itu adalah Jibril, cuma diberikan ciri-cirinya. Seorang laki-laki yang datang layaknya sebagai seorang musafir,
tapi la yura fihi asarus safar, tidak nampak padanya ciri-ciri safar itu. Kenapa tidak nampak ciri-ciri safar? Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam pekat. Jadi kalau dia safar, apalagi safar itu kan istilah untuk perjalanan jarak jauh. Biasanya kalau perjalanan jarak jauh, apalagi dilakukan di padang pasir, di negara Arab seperti pada masa dulu itu, tentu pakaian putih tidak lagi putih. Rambut hitam tentu tidak akan lagi sepenuhnya hitam, tapi sudah banyak debu-debunya. Tapi itu tidak ada sama sekali pada dia. Duduk dia menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mendekatkan lututnya kepada lutut Nabi, dan sambil memegang paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itulah yang datang tadi bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma huwal Islam? Apa itu Islam? Dijawablah oleh Nabi, Islam itu disampaikanlah yang 5 rukun ini. Ketika Nabi selesai menjawab, yang bertanya malah mengatakan, sadaqta, kamu benar. Apa kata Umar Ibn Al-Khattab? Heran kami, katanya. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Berarti nguji-nguji itu kan? Karena ada juga sekarang orang nguji-nguji ustadznya. Dia bertanya tidak untuk semata-mata mendapatkan ilmu, tapi untuk ngetes ilmu ustadz. Ada itu dalam kajian-kajian kadang. Sekarang Jibril dia bertanya, lalu dia katakan sadaqta. Dia bertanya lagi, ma huwal iman? Apa itu iman? Dijawab pula oleh Nabi, rukun iman yang 6 itu. Lagi-lagi dia mengatakan sadaqta, kamu benar. Yang ketiga pertanyaannya, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Dan dijawab pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang ihsan itu apabila kamu beribadah, maka beribadah seolah-olah kamu melihat Allah secara langsung. Tapi ketika kamu tidak mampu melihat Allah secara langsung, fa innallaha yarak, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah pasti melihat kamu. Dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi tidak bisa menjawab. Yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Kalau begitu apa tanda-tandanya? Karena waktunya tidak diketahui, apa tanda-tandanya? Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada hadis yang cukup panjang. Intinya adalah hadis Jibril itu adalah sebagai dalil dari maratib dinil Islam. Hadis itulah yang dijadikan oleh pengarang buku, oleh penulis buku untuk menempatkan urutan dalam tingkatan Islam itu. Maka tingkatan pertama ada pada Islam, tingkatan kedua ada pada iman, tingkatan ketiga yang tertinggi ada pada ihsan. Kalau kita bawa kepada ayat Al-Qur'anul Karim, kita temukan firman Allah Subhanahu wa taala yang memang menempatkan Islam itu di bawah iman. Ketika sampai pada derajat Islam, belum pasti dia sudah sampai pada derajat iman. Dari ayat mana itu? Itu dari ayat ketika orang-orang A'rabi, qalatil a'rabu amanna. Ketika orang-orang Arabi itu berkata amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan sebenarnya kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna,
Tapi cukup katakan saja dulu kami telah Islam. Di ayat ini berarti memang iman itu di atas Islam. Jadi orang-orang Arabi itu artinya adalah orang-orang pedalaman Arab, orang-orang Badui yang tinggal di perkampungan Arab. Lalu datang mereka ke Madinah, datang dia ke kota. Dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah ada syahadatain yang terucap oleh lidah mereka. Karena mengucapkan syahadat itulah mereka mengatakan amanah. Tapi ternyata ketika mereka mengatakan waqalatil arabu amanna qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan saja dulu kami telah Islam. Kenapa belum? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Berarti ada ucapan lidah yang harus masuk ke dalam hati. Maka iman itu oleh para ulama diucapkan dengan lidah, diyakini masuk ke dalam hati, wal amalu bil arkan, lalu diaplikasikan, dibuktikan dalam amalan kita keseharian. 3 unsur yang harus ada pada iman itu. Lidah mengucapkan, hati meyakini, anggota tubuh mengamalkannya. Nah, jadi sangat tepat ketika dibuat tingkatan-tingkatan seperti itu. Namun perlu diketahui istilah antara iman dengan Islam ini juga sesuatu yang dulu sudah pernah kita sampaikan, bahkan juga sudah kita ulang-ulang. Istilah iman dengan Islam itu 2 istilah yang masuk ke dalam kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Kaidah itu iza jatama'a iftaraqa wa iza iftaraqa istama'a. Apabila dia disebutkan secara bersamaan, berarti maknanya berbeda. Kalau disebutkan dia secara bersamaan iman dan Islam, berarti maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan dia secara terpisah, disebutkan secara sendiri-sendiri, hanya kita sebutkan Islam saja atau hanya kita sebut iman saja, ijtama'a berarti dia istama'a, masuk kedua istilah itu dalam satu, masuk kedua makna itu dalam satu istilah. Jadi kalau disebutkan satu saja, iman umpamanya, berarti masuk Islam. Kalau disebutkan hanya Islam saja, maka masuk pula iman. Kalau terpisah, maka dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa Allah tidak sebut wa antum mu'minun? Padahal kalau bawa pada tingkatan-tingkatan ini, iman tingkatannya lebih tinggi daripada Islam. Tapi Allah bilang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati dulu kecuali dalam keadaan muslim. Ini ayat memerintahkan pada sesuatu di mana sesuatu itu kita tidak bisa memastikan kapan datangnya. Janganlah kamu mati, padahal kita tidak tahu kapan kita akan mati. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka ayat itu artinya adalah muslimlah sepenuhnya dalam setiap saat. Muslimlah kalian sepenuhnya dalam setiap saat. Jangan ada saat di mana kalian tidak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiba-tiba pada saat kematian itu datang, kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah. Dikatakan bahwa setiap martabat ini, setiap tingkatan ini itu ada rukunnya.
Fa arkanul Islam khamsah, maka rukun Islam itu ada 5. Nah, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama sekali syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini sebagai gerbang bagi siapa saja yang ingin masuk ke dalam Islam. Belum akan disebut sebagai seorang muslim kalau seandainya syahadatain ini belum terucap oleh lidah dia. Maka gerbang untuk memasuki Islam itu adalah 2 kalimat syahadat. Mungkin ada orang yang berbuat baik, mungkin ada orang yang sikap kesehariannya terpuji, baik terpuji di mata manusia atau juga mungkin baik di mata agama. Mungkin banyak orang yang berbuat seperti itu, tapi ketika dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia belum muslim. Kalau dia belum muslim, maka kebaikan-kebaikan yang tadi dilakukannya, sikap-sikap baik yang tadi dilakukannya, berarti tidak dinilai apa-apa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa membantu dia, memberikan kebaikan dia nanti di akhirat kelak. Kenapa demikian? Karena dia sendiri belum mengakui, belum bersaksi. Kesaksian itu kan ikrar, pernyataan kita. Pernyataan itu adalah sebuah pengakuan. Maka kalau kita bersaksi atas satu kejadian, umpamanya ada satu kejadian, bersaksi kita atas kejadian itu, berarti kita mengakui dan kita tahu itu. Dan tidak boleh kita memberikan kesaksian palsu. Kesaksian palsu itu kesaksian untuk sesuatu yang kita ternyata tidak mengerti, tidak tahu, atau kesaksian yang bohong. Benar kamu nampak si fulan itu mencuri? Iya katanya, padahal dia tidak lihat. Berarti kesaksiannya bohong, palsu. Maka yang namanya syahadah itu sebuah pernyataan, pengakuan diucapkan oleh lidah kita yang diyakini oleh hati. Sebelum itu ada, maka belum akan pernah disebut sebagai seorang muslim. Dan dia harus mengucapkannya dalam keadaan sadar, bukan karena terpaksa atau bukan karena ketidaktahuan. Kalau seandainya ada orang bermimpi mengucapkan 2 kalimat syahadat, pas bangun kira-kira muslim enggak dia? Dia mimpi mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah ia langsung muslim ketika dia bangun? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia mengucapkannya tidak dalam keadaan sadar. Kalau ada artis bintang film memerankan peran Islam, dalam peranannya itu dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi main film nih, muslim enggak dia setelah itu? Berarti tidak. Kenapa demikian? Karena dia mengucapkan itu sekedar untuk memerankan itu saja. Berarti tidak dari keinginan hatinya untuk mengucapkan. Maka dari keinginan hati yang diucapkan oleh lidah. Dulu banyak itu riwayat yang menceritakan ada orang-orang yang berniat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang itu untuk membunuh Nabi. Tapi pada akhirnya ternyata yang terjadi bukan dia membunuh Nabi, tapi dia justru mengucapkan 2 kalimat
kalimat syahadat. Ada dua orang yang bersepakat untuk membunuh Nabi. Yang ada di situ hanya dia berdua, dan di balik batu besar yang tidak ada satupun yang melihat. Sepakat dia, yuk kita datang, yuk kita bunuh. Ini Muhammad ini bikin kacau saja, kita bunuh. Datanglah dia berdua. Sebelum mereka ngomong, apa kata Rasul? Apakah kalian berdua ini yang tadinya di balik batu sana? Langsung yang berdua ini berpikir, kok tahu dia? Dari mana dia tahu? Padahal kita sudah sembunyi-sembunyi bersepakat, tak ada satupun yang melihat. Akhirnya justru membuat dia berdua berpikir, ini benar-benar utusan Allah. Tidak mungkin dia tahu kecuali kalau ada yang memberitahukan. Akhirnya justru di hadapan Nabi dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Terucaplah oleh dia secara sadar atas keinginan dirinya sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kalau baca kisahnya Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab itu cita-cita tertingginya itu juga bunuh Nabi, karena dia anggap oleh dia Nabi itu sudah mendatangkan, menimbulkan kekacauan di kota Mekah. Bawa pedang dia, mana Muhammad itu, saya akan bunuh. Ketemu di jalan sama orang lain, kamu ngapain sibuk-sibuk ngurus Muhammad? Tuh adik kamu sendiri sudah masuk Islam. Mendengar bahwa adiknya sendiri sudah masuk Islam, belok dia nyari rumah adiknya itu. Pas di depan rumah adiknya itulah dia mendengarkan ada ayat yang dibacakan dari dalam rumah. Itu surat Taha. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk menyulitkan kamu. Dengar dia kata-kata itu, masuk ke dalam hatinya. Quran diturunkan bukan untuk menyulitkan, berarti untuk memudahkan. Disitulah hidayah itu bermula, yang pada akhirnya dia minta tunjukkan kepada adiknya di mana Muhammad, di mana Nabi Muhammad. Dia sudah mulai lunak nih. Adiknya tidak mau memberitahukan, enggak katanya. Tapi akhirnya dipaksa juga, karena dia sudah mulai nampak melunak dan ingin menerima Islam. Ditunjukkanlah dia di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, karena itu satu rumah yang dijadikan sebagai markas dakwah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di tengah-tengah pusat kota, di samping Darun Nadwa yang ada, tidak jauh dari masjid dari Ka'bah. Itu tempat pusat dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang diketok pintu, yang lain pada ketakutan ini, karena yang datang adalah Umar. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah biar saya yang buka pintu, karena khawatir nanti kalau Nabi yang buka Umar langsung marah. Kata Rasul, enggak, biar saya yang buka. Ketika dibuka, ternyata dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka syahadat itu pengakuan, kesaksian yang terucapkan oleh lidah, lalu kemudian diyakini oleh hati. Dan itu rukun Islam yang pertama. Itu yang menjadi gerbang masuk Islam. Kalau itu sudah terucap, maka berarti dia sudah muslim. Kita tidak bisa pula nanti menilai hati seseorang. Nah, ini dia pura-pura mengucapkan ini. Kalau ada orang yang sudah mengucapkannya, kita harus berbaik sangka bahwa dia mengucapkan dengan sebenarnya. Seperti yang terjadi pada satu peristiwa, kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib atau sahabat yang lain, kalau nggak salah Ali, ada dalam satu peperangan dia sudah hampir dibunuh, sudah diacungkan pedang, ingin dibunuh, tiba-tiba dia mengucapkan dua kalimat syahadat.
Tapi yang tadi tetap membunuhnya. Sampailah berita itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul bertanya, kenapa kamu bunuh juga yang mengucapkan 2 kalimat syahadat? Sahabat itu bilang, karena mungkin hanya sekedar untuk menyelamatkan diri. Sekedar hanya untuk menyelamatkan diri. Karena dia sudah hampir deh. Lalu tiba-tiba mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa kata Rasul? Halla syaqaqta qalba. Kenapa kamu tidak belah saja itu dadanya itu? Tengok hatinya, apakah benar atau tidak. Yang dimaksud Nabi adalah berarti kita tidak bisa menilai hati seseorang. Jangan-jangan dia mengucapkan itu adalah benar-benar karena ingin masuk atau menerima syariat Islam. Nah, jadi ikhwati fillah, syahadatain itu sesuatu yang memang harus terucap. Selagi belum terucap, sebaik apapun orang itu. Ada orang yang mungkin suka berinfak, suka membantu orang-orang miskin, suka membantu anak-anak yatim, tapi dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia belum disebut sebagai seorang muslim. Maka kebaikannya itu di sisi Allah tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu kita masuk surganya Allah itu karena iman. Maksudnya karena kita sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar etika baik. Karena ada pemikiran-pemikiran hari ini yang datang dari orang-orang liberal. Banyak pemikiran-pemikiran ngawur yang datang dari orang-orang liberal, yang mengajak kita kepada satu bentuk pemikiran, bahkan satu bentuk keyakinan, di mana menurut mereka itu asalkan orang itu berbuat baik, asalkan orang itu beramal soleh, maka nanti dia tetap akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ingin dikembangkan oleh orang-orang liberal hari ini. Kata mereka, tidak adil lah Allah itu kalau seandainya tidak memberikan balasan kepada para pelaku kebaikan ini. Nggak mungkin lah Allah mengabaikan kebaikan-kebaikan mereka. Kata nggak mungkin itu mereka keliru. Karena sesungguhnya pahala apa yang akan dia dapat dan siapa yang akan memberikan pahala? Karena dia tidak percaya kepada yang memberikan pahala. Jadi percaya dulu kepada yang memberikan pahala itu, percaya dulu kepada Allah, yakini dulu bahwa dia adalah sebagai ilah yang pantas disembah. Yakini dulu syariat-syariatnya itu. Tapi kalau tidak, bagaimana mungkin dia mendapatkan atau diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tidak bisa. Etika baik saja itu tidak cukup. Seandainya etika baik itu cukup, itu Abu Talib itu membela dakwah Nabi. Abu Talib paman Nabi, dia membela dakwah Nabi. Nabi mendapatkan kekuatan dalam dakwahnya, pertama dari Khadijah istrinya sendiri, kedua pembelaan yang diberikan oleh Abu Talib. Jangan coba-coba ganggu keponakan saya, kata Abu Talib. Karena dia adalah orang yang terpandang, maka dia dihormati, dan dia memberikan kebaikan-kebaikan dalam pembelaan tadi. Tetapi itu tidak cukup, karena dia sendiri tidak mengucapkan 2 kalimat
dua kalimat syahadat. Nabi ingin sekali agar Abu Talib itu mengucapkan dua kalimat syahadat, karena kebaikan-kebaikannya jelas nampak. Oleh karena itu surga Allah tidak didapat dengan etika-etika baik, tetapi harus diawali dengan iman, diawali dengan pernyataan kita bahwa sesungguhnya kita bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, oleh karena itulah ditempatkan pada tempat yang pertama, rukun Islam yang pertama itu adalah syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita kalau seandainya coba lihat makna dari syahadatain ini simpulan dari semua sikap kita dalam beragama. Syahadatain itu dalamnya tersimpul keberagamaan kita secara keseluruhan. Karena dalam beragama itu nanti akan ada dua sisi. Ada dari sisi akidah dan ada dari sisi syariat. Asyhadu an la ilaha illallah, ini persoalan akidah, persoalan tauhid, persoalan iman, di mana kita harus terbebas dari semua bentuk kesyirikan. Maka lafaz asyhadu an la ilaha illallah harus membebaskan kita dari semua bentuk syirik. Sedangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah, ini pernyataan dan pengakuan kita dalam persoalan bersyariat, dalam persoalan beramal, bahwa sesungguhnya yang hanya kita contoh dalam amal dan ibadah kita hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengucapkan syahadat bagian yang kedua ini, kita harus terbebas dari semua amal-amal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus berlepas diri dari semua bentuk amalan-amalan baru yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, syahadat pertama persoalan akidah tauhid yang membuat kita lepas dari syirik, bebas dari perbuatan syirik. Sedangkan separuh kedua, pernyataan ketaatan kita hanya untuk mentaati syariat Nabi yang membebaskan kita terlepas dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Karena dua hal inilah yang paling merusak agama kita. Pertama syirik, kedua bid'ah. Yang syirik merusak persoalan iman pada Allah. Yang bid'ah merusak persoalan iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disinilah simpul dari semua keberagamaan kita. Kalau kita benar-benar asyhadu an la ilaha illallah, tinggalkan semua bentuk syirik itu. Tinggalkan semua bentuk perbuatan-perbuatan yang di dalamnya mengandung unsur kesyirikan. Karena inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang luar biasa. Perbuatan zalim yang paling dibenci oleh Allah itu adalah syirik. Tinggalkan. Dan itu perlu didalami lebih jauh. Yang menjadi bagian dari syirik itu apa saja. Karena banyak hari ini semakin dangkal pengetahuan orang tentang syirik. Bahkan ada hal-hal yang nyata-nyata syirik itu dianggap tidak syirik. Dan bahkan juga perbuatan-perbuatan syirik itu sudah menjadi tontonan-tontonan yang dibanggakan. Ketika dikatakan bahwa sesungguhnya hanya Allah yang mengatur hujan,
Hanya Allah yang menurunkan hujan. Kalau lama hujan tidak turun, mintalah turunnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang orang tidak minta turun hujan, minta tahan agar hujan tidak turun, dan memintanya kepada pawangnya. Ada pawang hujan, diketok-ketoknya cangkir kuning, tak 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 tak. Katanya dia punya remote AC. Ada remote AC di langit, ada katanya AC besar. Dia punya remote itu. Remote kan tinggal pencet-pencet aja kan. Mau turun, mau enggak. Ternyata Allah buktikan langsung kekuasaannya. Pada saat yang mengaku-ngaku bisa menahan hujan, saat itulah ternyata hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah jadi tontonan ini. Berarti sudah dianggap sesuatu yang biasa. Kalau ini terus nanti yang dilakukan oleh umat manusia ini, jangan salahkan siapa-siapa. Ketika Allah murka, lalu Allah menurunkan bencana-bencananya dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan bernegara kita. Karena menantang sesuatu yang nyata-nyata salah, yang nyata-nyata syirik, dianggap tidak syirik. Sesajen itu mau dianggap tidak syirik, menyembah kubur juga mau dianggap tidak syirik. Kalau begitu yang syirik itu apa jadinya? Yang syirik itu bukan hanya cuma menyembah patung. Kalau dikatakan syirik hanya menyembah patung, mungkin di kita hari ini tidak ada orang menyembah patung, umat Islam. Semua mengaku-ngaku menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya dimaknai itu. Tetapi perbuatan-perbuatan lain yang nyata-nyata ditegaskan, itu sebagai perbuatan syirik. Meminta kepada selain Allah berarti syirik. Kenapa demikian? Karena tempat kita meminta itu hanyalah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa kali ayat ini sudah kita ulang-ulang ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta. Karena hanya Allah yang paling tepat tempat kita meminta. Karena hanya Allah yang bisa memberikan kita segala-galanya. Ketika kita meminta kepada selain Dia, berarti sudah merupakan satu perbuatan syirik. Meminta kepada para dukun, meminta kepada pawang hujan, meminta kepada orang-orang yang ada dalam kubur, meminta kepada para wali yang sudah lama meninggal, mungkin jasadnya sudah hancur. Lalu kepada siapa lagi kita meminta? Hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Ini pernyataan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ungkapan asyhadu an la ilaha illallah, kesaksian kita, enggak ada yang pantas disembah, enggak ada yang tepat untuk ditaati, enggak ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Dia sebagai Rabb yang pantas untuk disembah dan tempat meminta, maka memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang meminta keselamatan dari gangguan-gangguan makhluk gaib, agar tidak mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk gaib, maka dicarinya cara-cara agar tidak mendapatkan gangguan itu. Ada jimat-jimatnya, ada macam-macam tangkal, ada berbagai macam bentuk yang di situ ada unsur kesyirikan. Maka itu semua melanggar atau bertentangan dengan makna asyhadu alla ilaha illallah. Jadi penggalan pertama, separuh pertama dari syahadatain itu murnikan tauhid kita, bebaskan diri kita dari apapun yang namanya syirik. Yang kedua, seperti yang kita katakan tadi, ini kesaksian kita bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka dalam bersyariat, dalam amalan-amalan kita,
hanya dialah yang akan kita contoh, dan ini juga akan membebaskan kita dari perbuatan-perbuatan yang tak pernah diajarkan oleh Rasul. Karena buat apa dilakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah kita mengharapkan kebaikan-kebaikan dari amalan-amalan yang kita lakukan? Ada janji-janji Allah terhadap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Berharaplah hanya kepada Allah dan lakukanlah berarti hanya apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, berarti kita melanggar makna atau bertentangan dengan makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ikhwati fillah, mari kita cukupkan hanya dengan apa yang datang dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita tidak mencukupkan dari apa yang sudah dibawa saja, maka jangan-jangan itu justru menjerumuskan kita di akhirat kelak. Ada sebuah hadis dikatakan nanti di akhirat kelak, di yaumul mahsyar, itu Rasul menunggu-nunggu kita sebagai umatnya untuk diberikan minuman. Untuk diberikan minuman secara langsung. Karena di akhirat itu ada telaga, ada haud, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akan tuangkan langsung. Datang umat-umatnya, diambilkan air lalu dikasih minum. Mudah-mudahan kita mendapatkan minuman langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat itu dikatakan ketika datang umat Nabi Muhammad, malaikat sibuk mengusir, diusirnya, pergi kamu jauh sana, jangan dekat-dekat sini. Apa kata Nabi Muhammad? Bukankah dia umatku? Kenapa diusir? Nabi nanti mengetahui umatnya itu melalui bekas-bekas wudhu. Jadi bekas-bekas wudhu, ada cahaya pada anggota tubuh umat Nabi Muhammad yang berwudhu. Maka berwudhulah, seringlah berwudhu. Berwudhu itu menggugurkan dosa kita. Dan Nabi nanti mengetahui umatnya dari situ. Kata Rasul, bukankah dia umatku? Kenapa diusir? Apa kata malaikat ketika itu? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu tidak tahu ma ahdatsu ba'dak, apa yang telah mereka lakukan setelah sepeninggal kamu. Kamu tidak tahu itu. Mereka telah merubah-rubah agamamu. Mereka telah mendatangkan hal-hal baru dalam agamamu. Kalau gitu, suhkan liman baddala dini au ba'di. Celaka, menjauh, pergi jauh orang-orang yang telah merubah-rubah atau menambah-nambah agama. Jadi kita cukupkan saja. Sebenarnya kalau kita habiskan waktu kita untuk melaksanakan apa yang diajarkan Nabi saja, habis waktu kita mungkin belum terlaksana semuanya. Cuma kadang-kadang kita sibuk untuk mencari hal-hal yang baru dan lupa untuk mengerjakan yang manakah yang sebenarnya yang disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beragama tidak dipentingkan pada banyaknya, tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, ini sebagai rukun yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang berikutnya wa iqamus shalah, mendirikan salat, itu sebagai rukun Islam, dan salat itu sebagai rukun yang asasi. Setelah syahadat maka datanglah yang namanya ibadah salat. Pensyariatan ibadah salat itu berbeda dari ibadah-ibadah yang lain, dan itu menunjukkan tingginya kedudukan salat, di mana
untuk perintah sholat, Nabi diminta naik ke atas langit sana, ke Sidratil Muntaha, lalu disitulah dia mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat. Awal perintah berjumlah 50, tetapi akhirnya didiskon dikurangi menjadi 5, dan 5 itu pun nilainya sama dengan 50. Begitulah kelebihan dari syariat Nabi Muhammad. Jadi di antara bentuk kelebihan syariat Nabi Muhammad SAW adalah berlipat gandanya amalan. Amalan-amalan yang ringan tetapi mendapatkan pahala yang besar. Itulah contohnya sholat umpamanya. Ketika 50 itu tidak jadi, hanya 5, tapi satu kebaikan itu bernilai 10. Ketika satu kebaikan bernilai 10, lalu ada 5, maka 5 kali 10 50, sama dengan 50. Sedikit pekerjaannya tetapi pahalanya besar. Ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang memang di dalamnya ada amalan-amalan yang dilipat gandakan. Semua amalan-amalan dalam Ramadan itu nanti pahalanya dilipat gandakan. Bahkan hanya Allah yang tahu kelipatannya itu. Hanya Allah yang menentukan. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Jadi wa iqamus shalah, mendirikan salat. Salat itu awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah. Yang pertama yang akan dihisab nanti adalah salat. Dari ibadah-ibadah zahir kita, yang pertama sekali akan dihisab itu adalah ibadah salat. Kalau itu baik, berpengaruh nanti pada baiknya hisab yang lain. Tapi kalau salatnya yang sudah bermasalah, maka akan berpengaruh pula pada hisab-hisab yang sesudahnya. Kemudian wa ita'uz zakat, membayar zakat, menunaikan zakat. Tentu saja ada pembahasan yang berkaitan dengan zakat, ada nisab, ada haul, yang merupakan kewajiban umat Islam sebagai bentuk kesadaran dia atas nikmat yang diberikan oleh Allah, bahwa sesungguhnya apa yang diraih itu bukan karena usaha dia, tapi karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk kesadaran diri dia akan kepedulian terhadap orang-orang lain. Ketika Allah berikan kelebihan dia pada harta, maka ia harus menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang yang ternyata apa yang dimilikinya di dalamnya ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak orang-orang fakir dan orang-orang yang meminta-minta. Dan itu juga menggambarkan bahwa kita semua yang ada pada kita itu sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berhak untuk membuatkan aturan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Dan sungguh zakat itu tidaklah banyak. Zakat itu sedikit. Zakat itu 2,5%, kebanyakan 2,5. Jauh lebih berat pajak daripada zakat. Kalau pajak itu ada yang 10%, zakat 2,5. Kalau kita punya uang 100 juta, hanya 2.500.000, sisanya 97.500.000, sangat sedikit jumlahnya. Tetapi kadang-kadang ada juga di antara orang-orang yang telah diberikan kekayaan oleh Allah, tapi dia lupa untuk membayar zakat, padahal membayar zakat itu adalah rukun Islam. Kalau dia tidak bayarkan, berarti hilang satu pilar Islam dalam kehidupan dia. Menolak membayarnya itu bisa dihukumkan kufur. Menolak kewajibannya maksudnya. Maka dulu pada masa Abu Bakar itu orang-orang yang menolak membayar zakat itu termasuk orang yang diperangi dan dibunuh oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa shaumu Ramadan, dan puasa Ramadan itu sebagai rukun Islam.
sebagai pilar utama. Sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah memanjangkan umur kita masuk bulan Ramadan, karena tidak ada yang bisa menjamin. Umur kita ada di tangan Allah. Allah lah yang menentukan segala-galanya. Ada orang yang besok Ramadan, hari ini dia meninggal. Ada yang besok Ramadan, malamnya dia meninggal. Bahkan ada orang yang meninggal setelah sahur sebelum subuh di hari Ramadan, di hari puasa pertama. Kita nggak bisa protes. Nggak ada yang bisa protes. Ya Allah, kok saya mati sebelum Ramadan? Nggak bisa. Semua berada dalam kehendak Allah. Allah berkehendak mutlak dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, memohonlah kepada Allah agar dipanjangkan umur sampai memasuki bulan Ramadan. Karena memang bulan yang sangat mulia. Dulu orang-orang dulu memohon 6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah berdoa agar dipanjangkan umurnya masuk Ramadan. 6 bulan. Ulama salaf dulu membagi 1 tahun itu kepada 2 bagian. 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan sesudah Ramadan. 6 bulan sebelum, doa mereka adalah, ya Allah, panjangkan umurku sampai masuk Ramadan. 6 bulan sesudah Ramadan, apa doa mereka? Doanya adalah, ya Allah, terimalah semua amal-amal Ramadan kami. Jadi orang selevel ulama-ulama tabi'in dan lain sebagainya selalu berharap agar amalnya diterima oleh Allah. Kita harus berharap. Jangan pede-pede kali semua amal kita ternyata udah diterima oleh Allah. Tidak ada yang bisa menjamin. Entah ikhlas kah, jangan-jangan asal jadi, jangan-jangan buru-buru, jangan-jangan terpaksa, jangan-jangan sholatnya sudah di akhir waktu, jangan-jangan puasanya penuh dengan ghibah. Jangan-jangan, banyak kali jangan-jangannya. Oleh karena itu, maksimallah dalam beribadah, dan setelah itu memohonlah kepada Allah agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwati fillah, dan yang terakhir, wa hajju baitillahil haram, haji ke Baitullah yang mulia, haji ke Ka'bah al-Musyarrafah, dan itu juga menjadi rukun dari Islam yang wajib untuk dilaksanakan. Dan untuk haji itu memang liman istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kita sambung insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Karena kalau kita lihat dalam buku ini, masing-masing dari rukun itu disebutkan dalil-dalilnya oleh muallifnya, oleh penulisnya. Nanti untuk syahadat ada dalilnya, untuk sholat ada dalilnya, dan nanti insya Allah kita akan kembali kepada dalil-dalil itu untuk kemudian kita berikan penjelasan yang lebih luas untuk masing-masing poin dari rukun Islam yang 5 itu. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita, dan semoga kita tetap taat dan istiqamah kepada Allah. Seandainya ada pertanyaan 1 atau 2, silakan. Tafadhol. Ya, wallahu a'lam. Yang penting dalam persoalan, kita pahami dulu dalam persoalan diterima atau tidak. Kita tidak ada satupun yang bisa memastikan diterima atau tidak. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Umar bin Khattab itu tak tanggung-tanggung doanya agar amalnya diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seandainya saya tahu ada satu amalnya yang diterima, itu sudah merupakan satu bentuk kebahagiaan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, diterimakah atau tidak itu semata-mata ada dalam ilmu Allah. Tapi kita harus tetap berbaik sangka dan berharap. Jangan pula nanti entah tahu kita terima hendak ini amal kita. Kalau gitu enggak usahlah sholat. Ini bahaya untuk yang gini nih. Berharap terus dan beramal terus. Serahkan kepada Allah. Karena yang harus kita kerjakan itu kan kerja kita. Menerima atau tidak itu kerja Allah. Jadi kita nggak bisa campuri kerja Allah. Kita hanya bisa campuri kerja kita aja. Maka kerja kita adalah mengerjakannya. Itu tugas kita. Dan menerima itu tugas Allah, kerja Allah. Maka kita berharap agar Allah menerima. Lalu kemudian, apakah kalau seandainya diterima satu saja umpamanya, lalu berpengaruh? Kalau sudah ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah diterima itu kan berarti sudah diakui bahwa itu memang baik. Dan tadi dikatakan iza saluhat saluha sairu amalihi wa iza fasadat fasada sairu amali. Kalau seandainya baik, maka baik pula amal yang. Tapi kalau seandainya ternyata rusak, buruk, maka buruk pula amal yang lain. Seandainya ada yang memang benar-benar baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah itu akan berpengaruh kepada yang lain. Karena dikatakan iza saluhat, dan yang menentukan saluhat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kita perlu memaksimalkan terus ibadah kita. Dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam amal-amal yang lain, maksimal dalam berbuat. Sedangkan maksimal berbuat saja itu selalu saja ada gangguan-gangguannya. Bahkan semakin kita ingin maksimal dalam khusyuk sholat, kita akan semakin kuat pula godaan syaitan. Tapi itulah ketentuan Allah. Maka kita nggak bisa protes dan membantah. Kita hanya mengerjakan apa yang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amalan-amalan kita sebagai amalan-amalan saleh yang makbul, yang diterima semuanya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan majelis ini memberikan keberkahan dari Allah untuk kita bersama. Semoga majelis ini membuat kita semakin mulia juga di sisi Allah. Karena untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu perlu iman dan perlu ilmu. Maka perkuatlah iman dan perbanyaklah ilmu, dan dengan demikian insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang mulia dan mudah-mudahan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.